dari Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putranya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin, bahwasanya beliau pernah melihat seseorang memasuki sebuah celah atau tempat yang kosong, kanat inda qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang ada di dekat kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fiha wa yad'u fanahahu, orang itu pun masuk ke dalamnya lalu berdoa, maka Ali bin Al-Husain melarangnya. Ali bin Al-Husain melarang perbuatan orang tersebut. Wa qala, dan beliau berkata, ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, aku akan mengabarkan kepadamu sebuah hadis yang pernah aku dengarkan dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini sanad keluarga, dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, la tattakhidhu qabri 'idan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Wala buyutakum kubura, dan jangan pula kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa inna taslimakum yabluguni aynama au haitsu kuntum, sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu fil Mukhtarah. Wa fi riwayati Sa'id bin Mansur fi sunanihi, dalam riwayat Sa'id bin Mansur dalam sunan beliau, mengabarkan kepada kami Suhail bin Abi Sahal, beliau berkata, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib melihatku di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu dari cucu beliau Al-Hasan. Kejadiannya hampir mirip. Maka beliau memanggil aku, wa huwa fi baiti Fatimah radhiyallahu anha yata'asya. Ketika itu dia sedang di rumah Fatimah radhiyallahu anha, sedang makan malam. Waqal, lalu ia berkata, halumma ilal asya, ayo kita makan malam. Waqultu la uriduhu, maka aku jawab, aku tidak ingin makan. Waqal, lalu beliau bertanya, ma li ra'aituka indal qabr, ada apa aku melihatmu di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku jawab, sallamtu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku datang untuk mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau berkata, idza dakhaltal masjidah fasallim, kalau kamu masuk masjid ucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qal, kemudian beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tattakhidhu qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Wala tattakhidhu buyutakum maqabira, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum, dan bersalawatlah kepadaku, sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kamu berada. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kemudian setelah itu beliau berkata, ma antum wa man bil Andalus illa sawa, tidaklah kalian yang ada di sini di kota Madinah dan seorang muslim yang ada di Andalus, di Spanyol ketika itu, kecuali sama saja. Maksudnya salawat dan salamnya sama-sama sampai. Jadi inilah jemaah sekalian riwayat yang mirip, cuma di riwayat yang kedua ada tambahan hadis yang juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jemaah sekalian, pelajaran pertama yang bisa kita petik di dalam hadis yang mulia ini, baik riwayat yang pertama maupun riwayat yang kedua, dari dua orang cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah demi memelihara tauhid, demi menjaga kemurnian tauhid, dan ini berlaku umum untuk semua kuburan, apakah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah kuburan orang lain, sama saja, tidak boleh menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang melakukannya. Kalaupun tidak ada larangan seperti itu, maka ada juga larangan yang bersifat umum, yaitu larangan berbuat bid'ah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan kuburan orang soleh, kuburan seorang nabi itu lebih afdal untuk beribadah padanya, tidak ada. Jadi kalau kita yakini kuburan Nabi SAW
wasallam atau kuburan para wali, jika kita beribadah di situ atau berdoa di situ lebih afdal dan doa lebih mustajab, maka itu keyakinan yang tidak berdasarkan dalil. Juga dalil bersifat umum adalah larangan mendekati syirik, karena itu termasuk mendekati syirik, dan syariat melarang kita mendekati syirik. Dan juga larangan tasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.